Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Wahid di channel Tuan Watson. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi nikmat sehat, iman, dan rezeki yang lancar. Pada video sebelumnya, kita telah membahas vektor posisi, perbandingan vektor, kedudukan sebuah vektor dan titik, dan yang terakhir adalah persamaan vektor dari sebuah garis. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari persamaan vektor dari sebuah garis, yang mana untuk menentukan persamaan vektor dari sebuah garis, kita perlu mengetahui komponen-komponen seperti gradien, arah vektor, dan titik yang terletak pada vektor. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang proyeksi vektor. Jadi, silakan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, cari spot yang nyaman agar materi yang Bapak berikan bisa dicerna dengan baik. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan. Ya, apakah kalian tahu apa itu proyeksi? Jadi, proyeksi itu merupakan bayangan dari suatu objek pada garis atau bidang. Nah, di sini kita misalkan ada sebuah tanah lapang, yang mana di tanah lapang ini terdapat seorang anak dan sebuah tiang bendera. Lalu kita misalkan tanah lapang ini merupakan bidang proyeksinya. Lalu, ada sinar matahari yang arah datangnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat arah datangnya sinar matahari kita bisa sebut dengan garis proyeksi. Sehingga didapatkan S1 adalah bayangan anak atau proyeksi anak pada tanah, dan S2 adalah bayangan tiang atau proyeksi tiang pada tanah. Ya, kemudian ada berapa macam sih proyeksi itu? Ya, jadi proyeksi itu terdapat dua macam. Yang pertama adalah proyeksi miring, dan yang kedua adalah proyeksi tegak lurus atau ortogonal. Proyeksi miring itu adalah proyeksi yang sejajar, namun memiliki garis proyeksinya berkedudukan miring terhadap bidang proyeksinya. Ya, kita bisa lihat ilustrasinya. Di sini merupakan bidang proyeksi, dan ini adalah garis proyeksi. Kita bisa lihat di sini, garis proyeksinya itu berkedudukan miring terhadap bidang proyeksinya. Ya, kemudian untuk proyeksi tegak lurus atau ortogonal adalah proyeksi yang sejajar namun memiliki garis proyeksi yang berkedudukan tegak lurus terhadap bidang proyeksinya. Kita bisa lihat ilustrasinya. Nah, ini adalah bidang proyeksinya, kemudian ini adalah garis proyeksinya. Kita bisa lihat di sini garis proyeksinya itu tegak lurus terhadap bidang proyeksinya. Maka ini kita sebut dengan proyeksi tegak lurus atau proyeksi ortogonal. Ya, sekarang kita fokuskan pembahasan kita ke proyeksi ortogonal. Kita bisa lihat di sini, terdapat dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Lalu, ini adalah garis proyeksinya, yang mana garis proyeksi yang datang adalah tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Dalam hal ini adalah vektor B. Proyeksi vektor A pada vektor B itu akan sama saja dengan bayangan vektor A pada vektor B. Berarti, bayangan dari vektor A pada vektor B adalah vektor C. Jadi, proyeksi vektor A pada vektor B adalah vektor C, yang mana vektor C ini terletak pada vektor B dan memiliki arah yang sama dengan vektor B. Seperti itu. Ya, setelah tadi kita telah membahas konsep dari proyeksi ortogonal, sekarang kita membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan proyeksi ortogonal. Di sini terdapat dua jenis permasalahan tentang proyeksi ortogonal. Yang pertama itu adalah kita mencari proyeksi skalar atau panjang proyeksinya. Kalau kita lihat ilustrasinya, berarti kita akan mencari panjang dari vektor C. Kemudian yang kedua adalah proyeksi vektornya, atau kita bisa lihat dari ilustrasi, berarti nanti kita akan mencari komponen vektor C. Jadi di sini ada dua permasalahan pokok, yaitu yang pertama adalah proyeksi skalar untuk mencari panjang dari proyeksinya. Kemudian yang kedua adalah proyeksi vektor atau mencari komponen vektor dari vektor C. Seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu proyeksi skalar. Ya, kita bisa cermati gambar berikut. Ya, bisa dilihat berarti
Untuk mencari proyeksi skalar akan sama saja dengan kita mencari panjang dari vektor C. Yang mana untuk menentukan panjang dari vektor C, kita bisa memanfaatkan sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Yang pertama, kita bisa mencari sudut antara vektor A dan vektor B seperti ini, yaitu dengan cara cos alfa sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor A dikali panjang vektor B. Ini kita sebut dengan persamaan pertama. Kemudian kita lihat segitiga siku-siku ini, dan ini adalah sudut alfanya. Berarti untuk mencari cos alfa itu akan sama saja dengan samping per miring. Kalau alfanya di sini, berarti sampingnya itu adalah vektor C, dan miringnya itu adalah vektor A. Berarti nanti cos alfa sama dengan panjang dari vektor C dibagi dengan panjang dari vektor A. Ini kita sebut dengan persamaan kedua. Lalu, kita bisa operasikan cos alfa pada persamaan pertama akan sama dengan cos alfa pada persamaan kedua. Sehingga didapatkan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor A dikali panjang vektor B sama dengan panjang dari vektor C per panjang dari vektor A. Kemudian kita kalikan silang sehingga didapatkan panjang dari vektor C dikali panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B itu akan sama dengan vektor A dot vektor B dikali dengan panjang dari vektor A. Lalu di sini kita akan mencari panjang dari vektor C. Berarti kedua ruas kita bagi dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Sehingga didapatkan panjang dari vektor C itu akan sama dengan vektor A dot vektor B dikali panjang dari vektor A per panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Lalu kita bisa lihat di sini, ini ada panjang dari vektor A, ada panjang dari vektor A. Kita bisa coret ya, sehingga didapatkan panjang dari vektor C itu akan sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Oleh karena itu, untuk mencari panjang proyeksi vektor A pada vektor B, itu adalah vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Ya, setelah tadi kita telah membahas panjang proyeksi vektor A pada vektor B, untuk kali ini kita akan membahas tentang proyeksi vektor A pada vektor B. Kita bisa lihat ilustrasi berikut. Untuk mencari proyeksi vektor A pada vektor B, itu akan sama saja dengan mencari komponen dari vektor C. Kita bisa lihat garis yang berwarna kuning ini merupakan vektor C. Lalu kita misalkan ada vektor X yang merupakan vektor satuan yang searah dengan vektor B. Yang mana vektor satuan dari vektor B itu akan sama saja dengan vektor B per panjang dari vektor B. Maka, untuk mencari vektor C itu akan sama dengan panjang dari vektor C dikali vektor X. Yang mana di sini vektor X-nya ini adalah vektor satuan dari vektor B. Lalu, panjang dari vektor C itu akan sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Ingat pembahasan yang tadi, kalau panjang dari vektor C itu akan sama saja dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Dikali dengan vektor satuan dari B. Vektor satuan dari B itu berarti akan sama dengan vektor B per panjang dari vektor B. Nah, lalu kita tinggal kalikan saja, sehingga didapatkan vektor C akan sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Oleh karena itu, untuk mencari proyeksi vektor A pada vektor B, itu akan sama saja dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Yang ini ya. Ini adalah rumus untuk mencari proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, nanti kalau mencari panjang proyeksi vektor A pada vektor B, itu pakai yang ini, yaitu vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Jadi jangan sampai tertukar ya. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa lihat bahwa diketahui yaitu vektor A memiliki komponen vektor 2, min 6, dan min 3. Kemudian komponen vektor B terdiri
dari 4, min 2, dan min 4. Kemudian di sini yang ditanya adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Maka penyelesaiannya adalah kita tahu bahwa proyeksi vektor A pada vektor B itu akan sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Nah, sekarang kita coba cari tahu dulu perkalian titik antara vektor A dan vektor B. Untuk menyelesaikan perkalian titik vektor A dan vektor B, berarti kita tinggal kalikan saja tiap komponen vektornya. Berarti 2 dikali 4 ditambah min 6 dikali dengan min 2 ditambah min 3 dikali min 4. Kemudian dibagi dengan panjang dari vektor B. Berarti itu akan sama saja dengan kita akarkan. Lalu kita kuadratkan komponen vektornya. Berarti 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Karena di sini diminta adalah panjang dari vektor B dikuadratkan, berarti kita kuadratkan juga. Nah, kemudian dikali dengan komponen vektor B yaitu 4 min 2 min 4. Lalu kita operasikan. 2 kali 4, 8. Ditambah min 6 dikali min 2 berarti 12. Ditambah min 3 dikali min 4, 12. Per akar dari 4 kuadrat 16, min 2 kuadrat berarti 4, min 4 kuadrat berarti 16. Nah, kita kuadratkan. Kemudian kita kalikan dengan komponen vektor B yaitu 4 min 2 min 4. Berarti akan sama dengan 8 tambah 12, 20. 20 tambah 12 berarti 32. Per 16 ditambah 4, 20. 20 tambah 16, 36. Akar dari 36 berarti 6. 6 dikuadratkan 36 ya. Kemudian kita kalikan dengan vektor B-nya yaitu 4 min 2 min 4. Kemudian kita bisa sederhanakan 32 per 36 menjadi 8 per 9. Kemudian dikali dengan 4 min 2 min 4. Maka didapatkan proyeksi vektor A pada vektor B itu akan sama dengan 8 per 9 dikali 4. Berapa? Berarti 32 per 9. Kemudian 8 per 9 dikali min 2. Berarti min 16 per 9. Setelah itu 8 per 9 dikali min 4 berarti min 32 per 9. Nah, berarti ini adalah jawaban untuk proyeksi vektor A pada vektor B. Lihat, hasilnya itu berupa vektor. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian cari tahu dulu vektor A ditambah vektor B. Berarti vektor A ditambah vektor B itu akan sama saja dengan komponen dari vektor A-nya yaitu 3 min 4 min 4 ditambah komponen dari vektor B yaitu 2 min 1 3. Nah, sekarang kita jumlahkan sehingga didapatkan 3 ditambah 2 5 min 4 ditambah min 1 berarti min 5 min 4 ditambah 3 berarti min 1. Nah, ini adalah komponen vektor dari vektor A ditambah vektor B. Kemudian di sini juga diketahui komponen dari vektor C, yaitu 4, min 3, dan 5. Nah, lalu di sini yang ditanya adalah panjang proyeksi dari vektor A ditambah vektor B pada vektor C. Nah, biar lebih mudah, kita bisa misalkan vektor A ditambah vektor B ini itu akan sama dengan vektor D. Nah, berarti ini akan sama saja dengan panjang proyeksi dari vektor D pada vektor C. Nah, seperti itu. Berarti nanti untuk mencari panjang proyeksi dari vektor D pada vektor C itu adalah vektor D dot vektor C per panjang dari vektor C.
Nah, kita tahu komponen vektor D adalah 5 min 5 min 1 dan komponen vektor C adalah 4 min 3, 5. Berarti nanti vektor D dot vektor C itu adalah, kita tinggal kalikan saja tiap komponennya. Berarti 5 dikali 4 ditambah min 5 dikali min 3 ditambah min 1 dikali 5. Dibagi dengan, untuk mencari panjang vektor C berarti kita tinggal akarkan, lalu kita tinggal kuadratkan komponen vektornya. Berarti 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal operasikan. 5 kali 4, 20. Min 5 dikali min 3, berarti 15. Min 1 kali 5, min 5. Per akar dari 4 kuadrat 16, ditambah min 3 kuadrat 9, ditambah 5 kuadrat 25. 20 ditambah 15, 35, 35 dikurangi 5, berarti 30. Per 16 ditambah 9 ditambah 25, berarti akan sama dengan akar 50. Nah, sekarang akar 50 itu berapa? Akar 50 itu akan sama dengan 5 akar 2. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan. 30 dibagi 5, 6 ya. Berarti 6 akar 2. Nah, lalu kita kalikan dengan sekawannya. Berarti kita kali dengan akar 2. Ya, sehingga didapatkan 6 dikali akar 2, berarti 6 akar 2. Per akar 2 dikali akar 2, berarti 2. Berarti nanti akan sama dengan 6 dibagi 2, 3. Berarti 3 akar 2. Nah, ini adalah panjang proyeksi dari vektor A ditambah vektor B pada vektor C akan sama dengan 3 akar 2. Kita lihat hasilnya itu berupa skalar ya. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah penyelesaiannya adalah kita tahu bahwa panjang dari proyeksi vektor A pada vektor B itu akan sama saja dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Yang mana di sini diketahui panjang proyeksi vektor A pada B adalah 6. Berarti 6 akan sama dengan, nah di sini komponen dari vektor A itu adalah 3, 4, min X. Kemudian komponen dari vektor B itu akan sama dengan 2, 3, min 6. Maka untuk mencari perkalian titik antara vektor A dengan vektor B itu kita tinggal kalikan saja tiap komponen vektornya. Berarti 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah min X dikali min 6. Per panjang dari vektor B. Untuk mencari panjang dari vektor B, kita tinggal akarkan, lalu kita kuadratkan komponen vektornya. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Berarti 6 akan sama dengan 3 kali 2 itu 6, 4 kali 3 itu 12, min X dikali min 6, berarti 6X. Per akar dari 2 kuadrat itu 4, ditambah 3 kuadrat 9, ditambah negatif 6 kuadrat itu 36. Ya, berarti akan sama dengan 6, sama dengan 6 ditambah 12, berarti akan sama dengan 18 ditambah 6X, per akar dari 4 ditambah 9 ditambah 36, berarti akar 49. Akar 49 itu berapa? Iya, 7. Nah, sekarang kita tinggal kalikan silang. Berarti 7 dikali 6, 42, sama dengan 18 ditambah 6X. Kemudian, kedua ruas kita kurangi dengan 18, sehingga didapatkan 24 sama dengan 6X. Maka, nilai X sama dengan 24 dibagi dengan 6. Berarti, X sama dengan 4. Ya. Berarti nanti nilai X adalah 4. Seperti itu.